Oke, kita lanjut materinya. Menentukan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum dari permasalahan program linear. Yang pertama, titik pojok atau titik ekstrim. Sebuah titik pojok yaitu sebuah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas. Itu yang dikatakan titik pojok atau titik ekstrim. Nanti ada dua garis yang saling berpotongan pada daerah himpunan penyelesaian. Titik pojok ini sering disebut dengan titik ekstrim. Titik pojok itu adalah titik ekstrim. Jadi, titik-titik ekstrim inilah yang paling menentukan nilai optimum fungsi tujuan dari masalah program linear. Contoh yang pertama, salah satu titik ekstrim berarti salah satu titik ekstrim dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear, yaitu pertidaksamaannya yang pertama, X ditambah Y kecil sama dengan 4. Yang kedua, X ditambah 3Y kecil sama dengan 6. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ingat, dia minta adalah salah satu titik ekstrim. Maka langkah pertama, untuk persamaan pertama, kita cari dulu titik untuk membuat garis lurus. Maka X ditambah Y kita buat dalam bentuk persamaan dulu, sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan, kalau X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 4. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya adalah 0,4 dan 4, ini untuk persamaan pertama. Yang kedua, yaitu adalah X ditambah 3Y, kita buat dulu dalam bentuk persamaan, berarti sama dengan 6. Maka jika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 6 bagi 3, berarti 2. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6. Kita dapat titiknya itu adalah 0,2 dan 6,0. Oke, setelah kita dapat titik-titiknya dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita masukkan ke koordinat kartesius. 0,4 berarti Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sini titik 0,4. Dan 4,0 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini titik 4,0. Kita hubungkan dua titik itu, maka terbentuklah dia garis lurus. Ini untuk persamaan garis yang pertama. Untuk titik yang kedua, yaitu 0,2, berarti Y-nya 2, berarti sini titik 0,2. 6,0 berarti 5, nah berarti ini titik 6,0. Maka kita tarik dua titik itu, maka terbentuklah dia garis lurus. Oke, ini dia untuk garis yang kedua. Setelah itu, maka yang diminta adalah titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik yang melalui atau titik yang saling berpotongan, gitu. Titik yang saling berpotongan tadi, yaitu disebut dengan titik ekstrim atau titik pojok. Maka kita tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Karena dia X tambah Y kecil sama dengan 4, kalau kita uji titik 0,0 untuk persamaan 1 atau garis 1, arah daerah yang benar itu adalah daerah yang menuju titik 0,0 atau di atas 0,0. Maka kita uji 0 tambah 0, 0. 0 itu kecil sama dengan 4, tidak. Kalau dia 0 itu kecil sama dengan 4 benar, maka untuk titik 0,0 daerahnya benar. Karena 0 kecil dari 4 benar, maka daerah untuk garis pertama yang menuju titik 0,0 daerahnya benar. Maka kita hasil. Yang kedua, kita ambil juga titik 0,0-nya. 0 tambah 0, 0 itu kecil sama dengan 6, tidak? Iya. Maka daerah yang kedua juga benar. Gitu? Oke, ini dia. Mana daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah ini dia. Mulai dari titik 0,0, titik 0,2, habis itu ada dua garis yang berpotongan, dan yang terakhir adalah titik 4,0. Gitu? Ini dia. Ini daerah
himpunan penyelesaiannya. Oke, ini dia daerah himpunan penyelesaian. Setelah itu, titik ekstrimnya yang mana titik ekstrimnya? Titik ekstrimnya itu adalah dua garis yang saling berpotongan di daerah himpunan penyelesaian. Mana dia? 1, 2, 3, 4. Gitu? Yang diminta adalah salah satu titik ekstrim, maka titik yang pertama, titik ekstrimnya itu adalah 0,0. Habis itu, ini berapa? Titik ekstrimnya berpotongan 0,2. Yang ini adalah 4,0. Habis itu, yang ini berpotongan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Gimana mencari titiknya? Berarti kita eliminasi. Untuk mencari titik persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kita eliminasi. X ditambah Y sama dengan 4. X ditambah 3Y sama dengan 6. Kita eliminasi X-nya habis, berarti 1 kurang 3 min 2Y sama dengan 4 kurang 6. Berarti min 2. Y-nya sama dengan min 2 per min 2. Y-nya sama dengan 1. Berarti titik Y-nya itu 1. X-nya berapa? Berarti masukkan ke persamaan 1. Jadi X ditambah Y sama dengan 4. X ditambah 1 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 kurang 1. Berarti X sama dengan 3. Kita dapat X-nya 3. Oke, yang diminta adalah salah satu. Kalau misalnya nanti soalnya ABC, kalau di dalam optionnya itu dia minta salah satu, maka pilihlah di antara 4 titik ekstrim ini. Ini adalah namanya titik ekstrim atau titik pojok. Lanjut materinya, menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada maksimum dan minimum dari fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Contoh, yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuannya itu. Nilai Z-nya itu sama dengan 2X tambah 5Y dengan syarat X tambah Y lebih besar sama dengan 12, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 16, X-nya besar sama dengan 0, Y-nya besar sama dengan 0. Kita lanjut, diketahui Z-nya itu 2X tambah 5Y. Untuk persamaan pertamanya adalah X tambah Y lebih besar sama dengan 2, persamaan keduanya adalah X tambah 2Y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk persamaan pertama maka kita buat dulu, kita lukiskan dulu daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Untuk persamaan pertama adalah X ditambah Y, kita buat dalam bentuk persamaan sama dengan 12. Ini untuk yang persamaan pertama. Jika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 12. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 12. Maka titiknya kita dapat 0,12, 12,0. Ini untuk persamaan pertama. Persamaan kedua, X tambah 2Y sama dengan 16. Jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya adalah 16 bagi 2, berarti 8. Jika Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 16. Kita dapat titiknya itu adalah 0,8. Yang kedua adalah 16,0. Setelah kita dapat titik-titiknya, maka kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. 0, sumbu X, sumbu Y. Yang pertama, 0,12. Berarti sini dia, 0,12. Habis itu 12,0. Berarti sini dia, 12,0. Setelah itu titik yang kedua pada persamaan, titik pertama pada persamaan kedua 0,8, berarti 8 sini dia. Habis itu 16, berarti sini 16. Maka kita hubungkan garisnya 12 dengan 12, kita hubungkan dua titik itu, terbentuklah dia garis lurus. Yang kedua, kita hubungkan titiknya, maka terbentuklah juga garis lurus. Ini garis yang pertama, ini yang kedua. Oke, setelah itu kita tentukan daerahnya, yang mana daerah himpunan penyelesaian. Untuk yang pertama, persamaannya adalah lebih besar. Apakah 0 itu lebih besar dari 12? Tidak. Untuk titik 0,0 daerahnya salah, maka kita arsir ke atas. Gitu. Ini untuk yang pertama. Garis yang kedua, kita ambil titik ujinya 0,0 juga. 0 tambah 0, apakah 0 itu besar dari 16? Juga salah, maka arsirnya ke atas. Tuh. Oke. Maka mana dia daerahnya? Daerah himpunan penyelesaiannya yaitu dua garis
yang melalui dua garis yang bertemu di satu tempat. Maka kalau kita X-nya besar dari 0, sumbu X besar dari 0 adalah arahnya ke kanan. Maka kita aksir dia ke kanan. Sumbu Y-nya besar dari 0 berarti arahnya ke atas. Gitu. Maka kita dapat 4 garis yang bertemu di satu tempat itu adalah yaitu 0,12, habis itu ada 2 perpotongan garis, habis itu ada 12,0. Dapat titik ekstrimnya ada 3. Titik yang pertama itu adalah 0,12. 0,12, maka nilai Z-nya berapa? Kita masuk. Z-nya sama dengan 2 kali X-nya 0 ditambah 5 kali Y-nya adalah 12. Sama dengan 2 kali 0, 0. Tambah 5 kali 12 sama dengan 60. Titik yang kedua yaitu perpotongan 2 garis persamaan 1 dengan persamaan 2. Berarti persamaan 1 X tambah Y sama dengan 12. X ditambah 2Y sama dengan 16. Kita eliminasi, berarti kita kurangkan X-nya habis. 1 kurang 2 berarti min Y sama dengan 12 kurang 16 berarti min 4. Y-nya sama dengan 4. Maka kita substitusikan Y-nya sama dengan 4 ke persamaan 1. Maka X ditambah Y-nya 4 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurang 4. X-nya sama dengan 8. Maka kita dapat titik yang kedua itu perpotongan 2 garis adalah 8,4. Kita masuk ke dalam nilai Z-nya sama dengan 2 dikali X-nya 8 ditambah 5 dikali Y-nya 4 sama dengan 2 kali 8, 16 ditambah 5 kali 4 sama dengan 20. Gitu? Sama dengan 16 tambah 20 sama dengan 36. Titik yang ketiga yaitu adalah 16,0. Maka kita masuk ke dalam nilai Z sama dengan 2 kali 16 ditambah 5 kali 0 sama dengan 2 kali 16, 32 tambah 5 kali 0, 0 berarti 32 tambah 0 sama dengan 32. Maka yang ditanya adalah nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimumnya yang mana? Nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Mana yang paling besar? 32, 36, apa 60? Yang paling besar adalah 60. Maka maksimumnya itu, titik maksimumnya, nilai maksimumnya sama dengan 60, titiknya 0,12. Nilai minimumnya mana? Nilai minimum yang paling kecil yang mana? 36 apa 32 apa 60? Berarti nilai minimumnya sama dengan 32. Titiknya berapa? Titiknya 16,0.